Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Dian Saputra, mahasiswa dari D3 PJJ Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan project saya, yaitu aplikasi kasir berbasis web. Yang aplikasi ini pada awalnya menggunakan backend JSON untuk menyimpan data produk dan juga transaksi, namun kemudian diubah backend-nya menggunakan HP dan PostgreSQL supaya data yang tersimpan secara permanen di database dan bisa diakses dari front-end React melalui API. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama front-end React yang digunakan oleh kasir untuk memilih produk dan mencatat transaksi. Kedua, bagian HP.js-nya sebagai penghubung antara front-end dan database, yaitu Postgre-nya tadi. Lalu yang ketiga itu ada dari PostgreSQL sebagai tempat penyimpanan data produk dari kategorinya juga ini ranjang pesanan dari makanan apa aja sudah tercatat di sini. Jadi alur komunikasinya itu mungkin dari React itu mengirim permintaan HTTP menggunakan Axios ke server happy.js. Kemudian HP itu menjalankan perintah SQL ke SQL ke Postgre ini, terus mengumumkan hasilnya kembali ke React dalam format JSON. Perubahan dari JSON yang dulu itu bisa dilihat dari ini ya, file lokalnya yaitu db.json di sini. Misalnya ada data produk yang tersimpan seperti sate ayam, nasi goreng telur nih. Sistemnya sederhana, tapi mungkin datanya tidak tersimpan permanen. Jika filenya dihapus, ya nanti datanya transaksinya semuanya hilang. Atau mungkin karena untuk ini sudah materi selanjutnya, sehingga lebih diimprove lagi menggunakan Postgre, database Postgre. Jadi semua data itu sudah tersimpan di produk ya, keranjang, kategori, dan pesanan items. Ini juga bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kalau untuk mengambil data produk, backend menjalankan query-nya itu seperti ini, const kategori. Dengan cara ini setiap kali frontend minta data, hasilnya itu langsung diambil dari database Postgre tadi, bukan dari file JSON tadi yang pertama. Oke, mungkin saya jalankan ke bagian HP-nya. Oke, berhasil ya. Ini menunjukkan servernya
berjalan dengan baik, mungkin dicoba untuk buka yang produk. Oke, sudah terlihat data-data yang seperti di Postgre tadi saya tunjukkan ini. Ya, sama ya. Oke, mungkin juga yang lainnya di kategori. Nah, muncul option makanan, minuman, cemilan. Ini kategorinya sama ya, seperti ini, makanan, minuman, cemilan muncul. Ini produk-produknya seperti yang di sini. Ini berhasil tidak error. Terus mungkin saya buka lagi untuk pesanan. Ini juga ada di Postgre yang tadi, kata-kata pesanan yang sudah tercatat. Nah, semua endpoint ini itu menggunakan metode HPI.js seperti get, pause, put, dan juga delete ya, untuk mengatur proses pengambilan, penambahan dan penghapusan data dari database. Get, ada get juga keranjang, ini ada post keranjang, put keranjang, delete keranjang. Oke. Lalu next, penggunaan Axios di front-end React itu misalnya di Home.js ya. Di Home.js di komponen div-now, nah seperti ini. Di Axios, penggunaan Axiosnya ya, API URL products kategori. Ini menunjukkan bahwa front-end itu memang tidak lagi menaruh data lokal yang db.json, tapi benar-benar mengambil data dari server HPI.js yang terhubung sama Postgre database. Jadi ketika ada perubahan di database itu, misalnya ditambahin produk baru di dalam tabel, mungkin saya tambahan produk baru, itu front end-nya otomatis menampilkan produk baru tanpa perlu mengubah kode React. Jadi bisa ditambahin produknya di sini sesuai sama gambar apa, kategorinya apa, harga. Untuk front end langsung itu ditambah, berubah, atau sesuai yang kita inginkan melalui Postgre. Lalu mungkin ini saya coba lagi untuk menambahkan berhasil, aplikasinya berjalan dengan jadi. Coba coffee latte-nya jangan panas-panas. Oke, simpan ya. Dari kesalahan berhasil. Lalu balik. Cek
Jika masuk, nah ini ya tadi coffee latte jangan panas-panas. Ini 3 produk yang tadi saya beli masuk ke pesanan berhasil, datanya tersimpan di database. Coba kita lihat di Postgre. Nah, kalau pesanan hanya ada ini aja ya. Ini adalah pesanan ketiga saya, menjadi 2 berdasarkan saya sendiri. Nanti kalau untuk detail di sini kita di pesanan atas. Nah ini ya, 3 produk tadi tercatat, jangan panas-panas juga masuk ke database Postgre. Nah, oke, ini kan usul proses dari front end ke back end hingga database itu sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mungkin perubahan dari JSON ke Postgre dan juga penerapan framework API aplikasi kasir ini menjadi jauh lebih stabil, cepat, aman. Data transaksi juga bergantung dengan file lokal, melainkan disimpan permanen di database dan bisa diakses kapanpun. Lalu juga tampilannya pun di database ini lebih bagus ya, lebih rapi. Terus penggunaan Axios di front end itu komunikasi antara React dan API itu jadi lebih fleksibel. Jadi sistem itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Misalnya untuk project-project ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.